wali syarat nyifati Allah yang permanen. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi, zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusak dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang al-hadi. Sing hebat berarti Allah, bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak. Fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nak jenenge dunya. Jadi jenenge dunya, tapi tetep do saleh. Wong ibadah tambah ke kaji lo antri. Del kaji 36 juta. Indonesia ku antri-antri puluhan tahun. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan. Afa hasibtum monoton nyangka sira kabeh annama khalaqna mestine gawe ingsun kuwi sira kabeh tak gawe abasan hale ora ana gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ana gunane? Wa annakum lan nyangka sira kabeh. Wa annakum lan kowe nyangka sira kabeh ilena maring ingsun kowe nyangka la turjauna ora den balekno sira kabeh. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat, padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dadi kalahirna minha sange hadil fikra al haya wisin. Wa hadza tafakkuru tailah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika indal mudisira wedi minallahi sange Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran. Wa yahmiluka lan dorong apa iki hada ka ing sira ala laumi nafsika ing atase modo awak sira mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika wa mujanabati taksiri lan ngeduwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut. Tasmir mana cangcut napa serius nih tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu serius melakukan ibadah. Menurut terang masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali, sanggepe wali. Wali amatir wali pokoknya wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren, kitab fikih. Itu kalau ngeritik kamu kalau mau sholat iku kudu ana melayune. Lane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah mbuh pira kadare iku ana melayune. Guling-gilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewantai kan koyo wong ora peduli no. Nah, dawe Mu'in itu sederhana oleh contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat tuh malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindak nose sewantes. Nah itu rontok ya. Rontok PKI rontok munafik raro. Wah rontok. Mergo sifat itu sifatnya yang napa munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati mirabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfiratnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Ngan rata-rata kiai nak melaku iku banter. Guling-gilingan nak menuju barang apik iku ketok serius. Nah kiai kok mlakune lon-lon kemungkinan nek ra di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham no? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak. Kalau cerita dadi mulane kadang wong khusuk ora wali Mas, kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ampe ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwana kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksikan Allah fafirru ila wa firru ku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lon-lon pe jamaah gak seru, kudu napa?
Melayu. Ono Melayu nih, ono unsur cepet-cepet. Lan kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo mbek Jogja nih. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis la takhdhab ape wong Solo mbek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Madura soleh lah kandhani la takhdhab itu paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura la takhdhab. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon Muhammadan. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja kaya Ruhin barang Melayu. Sing wong Madura. Ora apa? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Aku wong Pantura, radi seneng miso wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang apa? Nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku ya kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak nyuruh yang jajal mau kitab koyo aku nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu enggak sampai 100 meter ada air. Mungkin enggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik. Mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu apa itu? Tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik. Urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan apa sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru apa? Jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif apa berlapis-lapis apa pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas dianggap nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuatah kan. Gara-gara dianggap kiai roto-roto nak ngaji kan aku jas. Karena jaluk kan nggung kiai. Wah bingung, bos ngekek iku niat sakake, Gus Baik ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate elek wae ya ora ro. Kemungkinane iku nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas. Utawa kemungkinane nih Gus Baik lu mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan ndak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini apa lagi wudu wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam itu pokoke dhisik kan ana pemandian umum sekarang sama lagi. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang kiai tindak itu di daerah santri nih. Aku ora gem daerah Mustofa lah mlakune gede malah loro kabeh. Jak ning bandara iku sing roh terminal A1 ya aku ndekne tiket ya aku lek nderekno malah aku sing nderekno akhire. Sembrono. Seloro kabeh diden. Opo ora roh. Swarga ya ora roh ndekne sampeyan nak gak tuntun ya ora roh. Singkat cerita si kiai tadi dengar fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah kiai sudah di kamar mandi itu bilang ke santrinya Cong baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi terus kata santrinya ya Syekh
Hala badaan gosal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan, wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lumo. Barang 200 medit. Kan yo ora roh. Wah anak pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran tuh fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Nah, itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang tuh hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran sehingga kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok, spring, itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu melakukan itu beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kalau loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah? Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya ora kurang ajar melayu ke susu jebule njaluk ya apa? Oke. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa wasari'u bergegas lah. Ya napa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyaroah ilal khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak ninah bagus, tapi di musyaroah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u itu apa? Bergegaslah, fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusune gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah serono swantai itu kan kayak gak ngergani wong tua kudu ono melayu nih. Dan di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa, Nabi kalau jalan itu faka'an namayan hattu min sobabinir taqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga, maknanya cepet. Faka'an naman hatto min sobabinir taqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? Ngiling-ngiling anak. Ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat, kalau melakukan kebaikan ke susu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in, kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate, guling-gilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah intinya gitu cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu.
Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, itu yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan nggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah, sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada Engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Man kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allahus Somad. Tapi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino, paling terkenal wali, terus wong salam template itu nggak no. Terus untung aku mau untung belas. Lan cara bapak wali be ulama itu mulia ulama. Wali itu nak terkenal wali paling banter wong sowan go gula, sing untung dekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama ambek wali ku ya dhuwur ulama. Mbok ambek kuwe dhuwur kuwe mergo ora ono makome itu sih. Terbangnya mungkin cepet kayak kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom iku kayak kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, dados kula suwun sanget. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng apik juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah, harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masya yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung mbek wong saiki. Nah wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ada kono kagum skuter. Aduh maten. Ijek nom nak tuwek no tak malu. Ijek nom kan. Iku wajib mbok pasutno kan. Pasut teng fikir mandi yakin. Wah, nak yo terlalu senajan to sah yo tapi terlalu ijek nom. Padahal kebualapan serwet Mas. Iya karepe Arab Saudi ngono diolehno. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok meh mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo coba lakoni yo awas yo. Kecuali guys tuwek meh mati wis ngono. Tuwek tok ora meh mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkar nggih. Eleng-eleng nggih wae-wae nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum
Tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho, bek kodok, kodar. Itu kudu ceria. Lu kalau ini sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho, bek kodok, kodar. Makanya saya paksa, seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nanti kalau saat ini rasa susah. Di murid kira jelas sudah rasa susah. Sangking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wakai, gus tua kita air serat jelas. Goblok cara aku kiai ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ono wong ngaji go kitab wis hebat. Ono ngrungokno ngaji wis hebat. Ono ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ono penikmat ngaji paham biasa. Ini enggak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat itu, hebat. Nah ono menteri dilantik guyu wajar. Lu ora menteri rapo kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedeng iku semua. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasib piye, putuku nasib piye. Tapi aku anggereling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, ya akhirnya orang mesti masalah buat kamu. Pas minta itu karena tomak kamu, hagun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taura dengan permintaan. Kalau gue misalnya dungo jadi wali, iso Allah tersinggung, bocor atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dungo ya Allah tersinggung, kira tahu dungo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu ada. Ya jajal gitu, wali kok sabtu kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung ngapa nyembatin? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kita tahu dungo kepengen kau Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Bocah ora di idola. Terus ikut. Artinya gini loh, ketika manusia mengatakan mampu, itunya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supirana enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal, mobilmu normal lah, atau wabrak mobil ya mabuk gak apa? Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan, karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyupir lah, terus bumi memangap, terus kita templung nggak apa-apa. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor orang. Kira tahu muka siapa yo, bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia ora aman, tapi kita tenang aja satunya ora aman kabeh, ora sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya ya Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Terus jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Terus jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan.
Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah dotin min lahadotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut ya ibanasu antumul fuqara'u ila. Nah kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakik harus rumah serah paham lah ya, jadi ayat kursi itu dipilih. Ya resiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak berdefinisi. Kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau teman saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Allahu ta'ala. Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya semuanya yang disembah selain Allah dalam kehidupan. Kita kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya. Cara mereka pun bisa mati di salib. Atau cara Islam Isa itu. Tapi kalau menurut Allah itu sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang punya uang banyak, di langit, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditabrak orang keren adalah subjeknya. Ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus kan nggak punya akibat peminta. Sering itu baik-baik saja sistem falak. Orang-orang yang sudah usul baik saja sistem alam itu kondisional ya tidak selalu. Bayangno nak sing mati pengen. Itu ya dia pikirannya menengadahkan tangan apa ya sama saja tubuhnya merasa. Kemudian itu diobati minta, sehingga dia tidak perlu mengekspresikan hayu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Terus orang yang sudah bergantung bilang seperti itu sombong, nggak tahu dungo. Itu gak keren. Sebenarnya keliru. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia yang reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan. Kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu terlalu yang tidak. Lama-lama ada definisi di materi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Kasih timbahmu. Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Jimat ya sen. Sahabat tidak pernah tahlilan Nabi. Makanya ngaji Nabi tidak seneng tahlilan. Mana ada tahlilan jalur sepuluh mayat. Ketika teman-teman jurah oleh menjadi rezeki dia kadal jimat kebi. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah. Karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, sediarani tahlil. La ilaha illallah. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk bacaan la ilaha illallah dilarang. Terus disifati oleh kalimat sinatu walana. Dan tahlil hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah kalimat tauhid. Oke, toh orang arah itu dilarang tapi Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri tidak ngantuk, tidak. Enak. Ya sudah seperti makanya lahu mafis sama banyak orang salah itu karena ilmu dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan keren. Nah, definisi kita ini butuh air, butuh apa saja. Dan itu milik Allah. Ini penting saya utarakan. Coba kalau milik manusia, ya, mana loro ning rumah sakit itu, oksigennya larang. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan di mana-mana yang lain, masalah ahli jadi kita seneng. Masalah yang lain. Alam raya milik Allah kita seneng karena alam ini milik zat yang enggak butuh alam raya sehingga kita orang lagi. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Ketika Nabi Ibrahim mau butuh makan, bakar namrud itu semuanya untuk kita. Dan kemudian jadi Nabi kita ada ikut pun. Manusia sebetulnya hanya mengutip api Abdul Haddad. Jadi sair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu sair Abdul Haddad ketika menyerap tenaga mukasyafah. Sebagian dinyanyikan. Sementara gue gunane rokok. Saya ulang lagi. Gunane rokok, tubuh kita. Misalnya kamu lapar, terus kamu kan bereaksi minta. Ya apa-apa lagi. Lalu senang begitu. Andai kan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu kalau perut kamu itu minta. Tanpa kita bilang ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ekor mengakui kalau dia butuh ya namanya sudah minta.
guyonane ning kiai-kiai ora. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu hanya madhep kiblat terus menengahkan ada orang kiai. Ini cerita kita ada kiai. Kita sebagai orang pengikut ya mengikuti fikih yang ngikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang terus nanti kalau mati gimana? Sehingga bawa korek ketika Nabi Ibrahim sing kiai itu maksudnya mau dibakar mari mati. Ya ini yang ngerti maksudnya dokter. Hari mungkin tenang orang disuruh Namrud tarik kayu sebanyak-banyak. Maksudnya nak kayu mati kan cuma. Jadi gak sampai mau dibakar. Model ini Namrud tuh bingung caranya mencalon Ibrahim. Mereka saking gedene nak kirane Habib Umar. Saya sering kalau Pak Abdul itu rakok tengah. Saya baca itu. Nanti para setelah itu saya berhenti membaca. Masyur. Uang kan pikirannya setelah membaca bayar rokok berhenti. Ini kan duplikatnya sakit. Setan kalau muncul, mau duplikatnya atau apa tentang gayanya rokok. Setan muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane kayak semacam spesial besar seneng kula niku dari bisa nikmati ya seneng Rasulullah seneng guyon jadi seneng itu gak kudu mewah memang dari ini lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah tapi nama manjane bener-bener setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjane semacam ketepil besar terus kiai sing seneng guyon sing seneng lewat apa ketepil itu kalau kuatnya saya umat ini punya kenikmatan. Nah ketika di tengah itu uang seneng kiai seneng guyon bukan seneng patah malaikat Jibril datang kesenangan tanya sama Sayyidina Ibrahim apa kamu butuh saya butuh alakah aja apa kamu punya milihnya ada guyon bahwa orang enggak tidak punya penting ikhlas wis syaratnya amma ilaika fala kalau ke kamu enggak karena kamu makhluk apapun keren kamu Jibril terus kamu amma ilaika fala kelas steril lah sementing apa enggak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Sering baca bahaya. Artinya Nabi Ibrahim kalau Allah udah kamu sampaikan ya sudah tahu. Saya berhenti. Gua Jibril. Orang gue ditekap sana. Uang gue kaget kabeh. Mereka pikirannya uang gue. Ya saya ulang lagi. Apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah ama ilaika fala. Saya sering baca bahayanya. Enggak maksudnya butuh ke Allah nanti saya berhenti merasa kamu miskinan. Dekat sama Allah dan tukang informasi. Saya tahu bahayanya. Kalau Allah tidak perlu kamu dia sudah tahu. Itu terjadi nagamanya Habib Abdul Haddad Masyur itu apa? Ya, jadi terus disebut lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman Allah itu menjadikan sadar alam raya ini milik Cina, milik Singka, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu repot. Saya ulang lagi kondisi tertentu milik Allah kita yang para wali tidak super lomo, super dermawan, kalau itu ditiru dengan semua ini jadi gangguan. Kenapa? Besok baju mau tangan itu tenaga. No, ini rela pengiran karena sudah ngajar benar. Lahu mahfis sama. Itu jadi wali-wali. Nah wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistemnya tentu yang punya otoritas punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Saya itu pernah spesial. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Bikinlah metode tahlil. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama. Nasibnya terus kurang baik. Di putaran pertama saya kurang baik. Ada yang beda. Putaran kedua mau berdoa sudah berani lagi. Sampai ke 7. Dari ke 7 saya berani dari ketiga sampai ngantuk bentuk berkat mulai. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga jangan bila dikesembelo yang benar takok ya provokator. Gara-gara itu korban kitab-kitab ya kitab-kitab yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Yang jelas Rubbama jalahum al-adab ala macam orang golek terus di antara makalahnya itu enak mau tuh. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihi. Ini apa tahu tadi benda apa? Tapi kamu jangan niru dosa. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa kowe. Jadi niru dosa ingkar ilmu. Alhamdulillah nate napa nak permangan. Jadi ada seorang wali kata ini permangan bocah. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang. Bakat wali kok teke wis. Kenapa? Yang perlu diingatkan yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Khusuk lah, ora bakat wali. Baru gara-gara saya sebelum umroh itu kan sinau kitab hikam agak lagu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi ya'lamu ma fi. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihi yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi. Kita yang lagi sementara Allah udah akan. Kayak apa misalnya kita yang dalam ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak nyaman kalau ketika main gak didelok wong tuane karena makanya menurut saya ilmunya orang hakikat juga ada sisi kriminalnya karena ya ada orang tuanya tapi kamu ingkar ya keliru memang Allah gak mungkin anak masih seneng dolan ngapain kamu perhatikan tetap
Nah kita ini makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak orang terbaik itu lebih kompetino malah ngamuk. Ya aku lagi ada hilang ini kok. Kita nyaman. Tapi Allah itu maklum dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru. Dungo terus juga keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin. Surat Hasr. Allah ijazah ibu mungkin surat Hasr ning juz piro. Atau kamu menggurui Allah? Ya Allah nang sebadane kalau tidak padahal enggak mesti maslahat bagi Al-Qur'an. Ada jabalillah. Ya ada orang mesti maslahat. Itu tapi kok malah kok ngarep subhanallah. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibeli pengiran. Wah, sering cerita. Banyak cerita wali ahli kitabin. Ya, benar. Subhanallah. Ini gara-gara kalau itu. Saya pernah cerita dan itu ada di kitab Alladzina kafaru min walladzi ada wali itu tukang hamal hamal itu manor pasar tukang angkut hasr wa jadi kalau ada orang barang berat yang husunuhum misalnya mungkin ya kekayaan atau serang rapal singkat cerita terus diupai saat dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 mama khalfahum raswala kalau ya Allah kamu tahu engkau tahu saya ini dan engkau saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat tapi kenapa harus jadi juru punya ilmu ya dia rezeki yang tanpa kerja punya apa saja selang sekian hari dia dituduh maling makhluk statusnya Allah penjara terus dapat rezeki tanpa kerja Allah itu kita hanya penerima ya Allah kenapa jadinya gini kan kamu minta rezeki tambah kerja apa ilmu itu tahunya kita ya, itu penjara itu rezeki tambah kerja kan wasya kursi jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik kursinya Allah ya, itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu wah sehingga dalam cerita-cerita kenabian ya utuh kata qadiyat ketika alam raya tidak ada orang yang sering dibully Allah kayak Nabi ya, karena Nabi itu orang yang dicintai Allah jika salah sedikit saja toro pangeran toro kampus itu digarap mulai digawe nganti saiki misalnya begini Nabi Yakub itu kan tahu bayar PLN dia mungkin yang sudah tersadar tahu rusak setahun pun jamin orang arah Yusuf anak sapi Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki beliau mungkin spontan saja Pak enggak tahu mikir kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah dapat peduli sama kamu misalnya error terus artinya enggak peduli salah pantas saya ora jelas 3 bulan lagi ditotok ya repot betul ora tahu mikir bukannya sapi tadi ya Allah Yakub itu kekasih Musa ada berani kepada dia karena dia kekasih tapi satu tetap menuntut seneng semua tok pikiran dia harus merasakan susahnya dengan mereka memang bakat wali itu dia tidak nuntut innalillah aneh roh anak sebelah itu tidak ada dasar ekstrim itu sapinya itu hanya nuntut ya Allah dia harus merasakan sakitnya rame-rame apa? terpisah dengan untuknya nak ranoku ya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa gak ada orang gawa nasa kalau kata dia itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti ya ngaji sedatif baru yang melakukan paham yang mulai apa yang mulai kata kok ibu sini Nabi Yusuf gimana rasa daftar wali mau gak nerang nopo delok rekaman ini Nabi Yusuf itu di penjara itu karena tergolimi apa karena memang dia salah tapi aku luwih seneng ngono timbang kowe nyimpul malah tambah keliru kabeh Nabi Yusuf itu Nabi kalau paling aslinya paling ra cocok ngaji di simpul uteke beda kok nyimpul lagu terus tapi dilarang piye Nabi ada mesti keliru ana wong isin dikasih kriting ala ya selera ben kono kabeh Nabi yang paling ganteng di kaumnya yang paling mikir ya wong PLN ngurus listrik se Indonesia iku kalau sudah jadi orang soleh kalau Nabi Jogja tok kok bantul-bantul Nabi Yusuf masyhur kan cerita Nabi Yusuf kan ini iku seluang sing bener terus nak wong bosan ketemu dalam keadaan darurat masih dekat kayak perempuan jadi singkat cerita hari bosan rembulan Yusuf jajah Julia selingkuh gak mau kan keluar dari amat adalah kebetulan wa alfaya sayyidah gampang iku ngatur dunia iku segampang itu Zulekha tadi sultan langsung bilang wahai suamiku apa hukuman orang yang ingin menodai keluarga itu hifdzuhuma itu padahal dia agak terencana dia pun gak bayangkan kepergok suaminya itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas suamiku apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga sehingga kita suaminya murka terus Yusuf ya sing rapal ayat kursi terus ngeritik ora apa ketika di penjara kemudian Yusuf punya keahlian mentawil saudara di Pitalas penting ke kapal ayat kursi kan tadi suaminya Zulekha itu tidak sampai raja ya kira-kira PM atau menteri raja itu punya yang bisa nakwil itu hanya Yusuf kayak kula misalnya biar aku udah benar mereka orang raja datang ke Yusuf moco dan takwilan Yusuf terbukti benar. Kalau bingung ada bikin seorang nabi, seorang lagi Yusuf seorang nabi dia tapi ya manusia.
Yo, ayat kursi. Bilang gini ke Nah, utusannya. tentu ayat yang seperti ini bilangkan kan ke raja mungkin kamu, kualitasnya di penjara ini ada setingkat orang yang sewu ayat penjara 20 secara wasyrobu. terzalimi, yaitu Makanya saya. banyak ulama Tolong sama laporkan dulu ke tengene itkon kitab-kitab tetap ada itu ayat Allah sing tersinggungnya itu spesial, bukan main. ada ayat sing Nabi kok lapor spesial masuk. tapi tentu nggak sekelas Itu tersinggung. jangan Nabi kamu kan katakan jadi- atas bawah Bukan nanti jodoh proposal ya, orang kalah Dewi, ya. tapi tentu Terus pokoknya spesial Allah ayat itu kursi itu Nabi tentu super karena menerangkan konsumen warganya ya orang langsung wae ngono pokoknya kira-kira kan sudah beberapa enggak ayat jadi enggak perlu menerangkan hak ditegur. kita sebagai manusia Makanya misalnya wakulu Fa'an sawi syaitonu kualitas dzikra fadl rabbi ilmiah fala kita kitab tapi isi jangan ini katakan klasmen jangan karena kurang maka sopan Allah dengan mentakdirkan kalam. utusan raja tadi itu lupa Itu melaporkan makanya peristiwa ayat Yusuf iki apa loco ngapa ke urwoco raja tadi sehingga raja nggak pernah dengar kalau ada orang bangga di dengan penjara ayat. karena di akhirnya kena kayak bakul Allah ditulis di tersinggung wong kowe iku nabi kok lapure ambek penguasa paham apa ngono tak iku wis ditulis Allah didol Karena terkait dia didol nabi, yo nggak akhirnya boleh nabi akhirnya lapor. dipasang di ruang tamu akhirnya ketara iki wong Islam Jadi bela Islam Allah itu Kayak dengan ayat. nabi itu sangat-sangat sensitif. Iya, Apa, sangat sangat-sangat positif bae. Wah, berarti si Doma Islam bukti nopo ono ayat kursi. Kursi terkenal meskipun enggak ada Kulo di Quran, beberapa Nabi kali Musa. diselametno ayat kursi. Kulo nak ning Nabi perjalanan Musa itu pernah marah. sakit gigi Itu karena kadang dia yang mentang-mentang masanya kali ning warung orang yang ayat. sering komunikasi dengan Allah minta ya Allah ora kuat tolong ono tunjukkan daging celeng tetep gigi saya nulung. Ya ini jujur man, kulo niku kamu punya artinya suket ini ning perjalanan rumput ini kamu punya nanti pasti sembuh kok marung. karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab ini punya enggak etika dokter kira-kira ora bakal apa jika tidak dikunyah terus sembuh jualan daging babi lah. suatu saat dia sakit gigi lagi Ya, tetap nggak konsultasi lagi karena masih punya resep Mana itu? kopian tadi kopian apa Karena itu sing duwe misalnya mbok salah tora dia ya datang nyari suket yang sama sama suudon tambah ngono dianggap bae mau tanya sama ya Allah ini kan resepnya sama kenapa tambah iya sih kita kan lumayan kamu ada tuh perangkat kekasih yang itu orang nak sing ngobati ku aku ra sini sing lumayan promosi nek iki is semenjak itu Nabi Musa ra pernah ngarep sama Kode enak ya. andaikan tuh kamu pasti Allah juga gak tersinggung Kursine sing ngenes makanya kata kode iya kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya nabi saya kursi kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah makanya di hadis sunnah ada kaidah apa mimba bi hasanatil abrar kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita suatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan tapi kalau dia lakukan para nabi turu itu langit bumi gak masalah bayangin nak pangeran sendiri sistem Tuhan makanya syaratnya jadi dua padahal kita menyaksikan Nabi Isa beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk bayang misalnya para nabi itu orang-orang yang ngalami fakir yang doa resmi kayak siapa makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta kayak definisi orang tasawuf yang sering sehingga ketika Nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan ketika nggak berdoa karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi pasti masih ingat jadi dua-duanya benar terus makanya Nabi itu lam yazal fitarah di Nabi itu selalu naik derajatnya karena pas minta ya benar pas tidak minta ya tapi kamu jangan niru dosa tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa jadi niru ya dosa ingkar ya dosa aku ridho banget seneng banget jadi ada seorang wali kata hikam kau mau pangeran liane Allah kadang-kadang seorang wali itu mau doa bilang terus kenapa? Terus, yang perlu diingatkan tuh yang potensi itu Allah kan masih doa kemarin. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya buat pengiran. Gara-gara saya sebelum umrah itu mensinau kitab tenan juga agak butuh. Ya Allah. Ribet. Sing tak dungani ini ece eling kita di pengiran sing la tak khuduhu. Jadi wa inna ma yunabbaru man yajuzu alaihi yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi. Sementara Allah akan hukman wa ima. Tapi kan akhirnya juga aneh, ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Terus nikmat mau. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu ada sisi kriminalnya karena ya. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin. Kan gagah. Lebang ngapain kamu ingat? Jajal gini penjara, lorok kabeh. Makanya menurut saya Allah itu kan terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya awal terbaik itu mau begini malah ngamuk. Bariku kenal. Aku hanya terus hilang ini dong. Tapi Allah itu makhluk yang penting tambah kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, cuma terus juga keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin wasitro lan ketutup sangka kamu esatrul uyub. Adalah celam. Atau kamu mengguru ya Allah. Ya Allah langsung badane kalau dia padahal enggak mesti maslahat bagi. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejen orang mesti saling menutupi. Kalau kamu turun terus
Pas minta itu karena tomak kamu, hajur nafsi kamu, serakah kamu, tapi tidak tahu diri, pantas orang dengan benar. Kalau gue misalnya dulu mau jadi wali, itu orang mau tersinggung, secara atau tirakat. Urusan akhirat kita butuh. Tapi gak dulu ya Allah tersinggung, kira tahu dulu. Jadi orang kalau tidak wali itu jadi dulu. Oleh agama itu riwayat. Tapi tak kira dengan cara kamu ya jajal gitu kan wali kok sampai kira-kira Allah tersinggung ngomong kira-kira saya tidak perlu sholat Allah kan tidak butuh ibadah kita ngapain kita sholat tapi misalnya kira tahu dulu kepengen kau Imam Syafi'i Allah tersinggung sing bocah berarti ngerti nak Allah butuh kita saja kok dan mulai disini ya ngerti nak Allah butuh kita yang salah Allah mengekspresikan butuh kita kepada dengan sing gampang itu dibener Allah tahu butuh itu karena dia berpikir pernah punya kitab dengan pikirannya sendiri. Kita ndak, kita tahu kan ketika kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita itu kayak pelonconan. Nabi sama Nabi pengiran dan itu implementasi kita. Sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu sampai pengiran itu degradasi. Allah butuh sholat. Dan Allah memang mengancam itu. Kalau kamu melanggar ini, aneh-aneh. Laah biton namin diwani. Laamkuan namin diwani. Kamu saya hapus dari itu Joko Nopo masalah. Tapi bagi Allah. Tes-tesannya yang lucu. Biasanya begini. Allah masalah. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang, siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Itu boleh. Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab saya kan. Dunia, urusan akhirat. Itu Allah tersinggung karena kamu berarti ini. Tapi ada kan Nabi Musa kok jawab kau sih salah, apa salah mana? Kamu harus punya salah. Enggak bukan, malah salah mana? Tapi jawab Musa itu salah. Keluarga saya Gusti, saya kan orang paling alim siapa saya? Ya sekian lain dari keluarga saya, keluarga guru memberikan kita, guru kita. Ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu, coba kamu harus ketemu dia. Eling Allah mau ketemu dengan kita ketemu Nabi siapa? Dalam 3 sesi ini, 3 babak ini kita semua nafas kita. Imam Syafi'i itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Karena apa ya? Di antaranya Imam Syafi'i terus koyok kuwi belajar fikih buatan. Imam Syafi'i nak turun sepeda motor atau perahu kalau beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya yang berarti sih dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot. Spionnya dicopot dirusak. Tapi Musa kan jadi gratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratis. Nabi itu masih tenang. Fisirri wal jahri wal i'lani wal. Nabi itu mesti bisa kamu dah. Wa ma taqallab itu kata surah hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilang nafsi wa kedua membunuh anak kecil. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3. Itu kata surah hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disangka karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Resah Imam Syafi'i atau jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi gitu Nabi tenan gitu jadi mama kebetulan orang tahu mulak mati tapi berontak yang disalah jadi angel sambil tes-tesan dari nabi dalam turu ingsun wa fisina misalnya kalau Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur wa zikruka tapi itu salah penjenenganmu Nabi jero barang mungkar wa ma taqallabtu fi naumi sinati illa wa zikruka bainan nafsi wan nafasi. Berarti ya Nabi goblok itu makanya memang harus konsisten harus memuji Allah. Kayak saya misalnya sebagai fakih kiai harus seperti ini cara mulang saya. Madzhab Syafi'i kayak enggak boleh saya misalnya terus anut wae turu ra iso awal rumah akhirnya mewangan jadi kan Musa kok tidak protes itu malah salah ya memang harus dan itu Nabi itu ya Allah makanya Nabi itu sama mari orang mangan warak risi itu gak nyaman ketika melihat kamu jadi itu punya poin tapi lucunya Nabi itu ya kalah takkan dari rasa kok amen tapi harus disalah loh setan padahal ulama dari Nabi Musa ya jajal dari peristiwa menahu tak sabar pengiran nama kolak jajal nih barang dijajal ya protes meneh ya bismika barang protes meneh tinggal 1 kali kesempatan gue takok meneh wis ra dadi murid dikasih kesempatan lagi ya protes tapi itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musar ila ingkar syarat seorang nabi adalah yo dengan turu mengingkari sesuatu yang turu ngaji bodoh
Allah. Iya kalau misalnya kita di murid gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Kono kiai kota. Bu, tahu. Jadi guru bener. Iya tapi kalau orang guru bener sih. Main. Kan bingung. Guru bener kan bingung. Kalau kita guru jajar jadi murah. Dungo turu mbek ngaji modho. Reaksimu maksudnya ku piye kok dungo. Ayo nak elek kan gak iri. Jebule nak ngaji. Biasane nak elek itu ra iri. Sekarang Pak. Sing ayu sing potensi ini. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa? Fasul wis tok ndi-ndi. Serai. Oh, rame-rame. nak gurumu wong alim, mesti nak mesti meneng. Muridku gila betul. Walafiatul barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak barang sing ora seneng. Reaksi tidak. Boy kula suwun wis jenengan sing seneng pangeran iki sai-sai. Tapi lucune guru mau nak protes. Sifat dasar wong ya waladina. Guru lagi senenge kok ora oleh. Wis penting sukan. Nah, Nabi itu kan bulian. Jadi Nabi itu seneng pangeran. Kena makom berong iso karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Ya, no, itu Nabi Musa justru baru tanya itu dia tidak pernah klasmennya di bawah Nabi Musa. Semua ulama sepakat klasmennya Musa tetap di atas Nabi. Sehingga yang berlakunya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain. Aku senang, sing kritik aku senang. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Sing kritik ya muka-muka tapi kita ilmunya nggak dipakai meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmu Nabi itu ani ngoyo wong ape sing ngenteni kinceng wah mahfud lha sing iso sapa kok ujug-ujug niku filun barang ra mungkin makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altu an amri dari kata malam di alaihi nur huda saya Mas aku dhewe nglakoni iki ya ora ora nglakoni ngene dadi akhirnya pinter jadi wa ma fa'altu an amri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri tahu-tahu saya ditakdir melakukan karena ning desa modelnya permanen bagian tahlil yo setting semuanya dengan terus bagian donga yo itu bayi tadi sehingga kiai donga kok digeser dadi mimpin tahlil yo gagap memang dia nanti kalau umur nanti tua ditegur mati loh akhirnya kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada itu kan teng daerah kulo sing alim baru beda wah niki orang syariat tetap ikut Nabi tak tahu itu apa kapal makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dia rapal urutane sama para wali-wali itu kan butuh wali apa ya butuh keahlian gitu pengenan Nabi ini kecil-kecil gini sing ada loro kapok terus tempat gitu. Nah, tadi kan saya punya contoh 3 ini contoh keempat ini agar ilmu meratu komputer malah bingung sengguri wis sengguri kacau mana Nabi itu minggat itu boleh sengguri sampai pergi gak sampai boleh wis terkenal mbah iku nak tahlil Rasulullah meskipun saya apa disakiti di masyarakat itu gak pernah minggat gak pernah BMC tahlil dipimpin kayak ini sengguri jawab karena butuh tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Mau dene Gus ada suwana wah cepet itu Quran meredaksikan ya abako itu terjemahnya Wiram Simani bisa kalau pergi juga tapi Allah meredaksikan itu mesti gremeng apa suci diceng waduh apa Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainwa itu berkat dibagi mulai kampungnya namanya mulane sing kritik ben di geografis modern itu Irak seimbang Irak. Jadi Kufa, Basra, video, siapa itu yang ngalamin dilatih kenal pangerane lewat kalimat toy. Karena itu cara. Itu ikut mana? Coba nak wis kenal yo Jawa coba benda tahlil. Jawa ning omah ya tapi Jawa makanya kalau ulama-ulama melihat Irak sampai sekarang tidak Irak itu Ardul Malunah dari kitab-kitab yang mengerjakan anak timur mau harus juga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu lama zaman Rasulullah Sistem itu Irak itu masuk sudah dunia yang sudah aja lagi memang aku setan Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Hussein tapi putih saya siapa? Era Imam Syafi'i adalah zaman Mifnah ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa makhluk konflik sampai era Saddam Hussein era sekarang. Nah kita ini ulama sebenarnya tahu tapi di era modern kan Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada sabana dawe ya perlu dawe sabana hukum mengan sira kabeh fil hadis qudsi enggak hadis qudsi dawe sekarang kan ada di sejarah
Oh ini ada campur tangan. Tafarruq tenanono sirol ibadah tafarruq fokus Ya kalau interaksi harus ngomong seperti itu. Kalau kita berulama memang. Tapi masuk kiai kuno mana nih fokus sama? Tenanono sirol ibadati krono ibadah ingsun amlak mongko ngebai ingsun. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan wae atimu kebai eling aku. Nah semuanya kalau kaumnya anda iman diberi Allah ngancam akan adanya ada mengancam ngarepmu rizkon akan adanya rezeki ini atau rizkon ing rezeki. Nabi Yunus ngomong gitu terus. Nanti kalau kamu tidak iman pasti kena cukup. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, anggap tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad. Nanti Ahad Senin kita tapi mengandani kita. Kowe kok jadoh kok aku. Wis sing parka. Singkat cerita Ahad itu aku amlak. Gak kuat. Wah, semuanya kurang tahu kau tuh tetap orang iman. Mantap asal minggat. Mesti kayak fikir. Minggat ya, jadi kalau minggat kan nggak punya tujuan. Soal pergi jauh saja. Fikir dulu. Ada perahu, sebenarnya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau nggak bekal terencana bawa visa paspor kan plesir namanya. Jadi minggat itu ya nggak. Ya sebenarnya. Akhirnya. Wes ada pangeran sibuk tapi ora dadekno baru kayak perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang enggak wajar pasti ada orang minggat. Mergo ada saking pengen tanya siapa yang minggat Nabi Yunus kan orangnya jujur saya kan. Ya sudah yang minggat terus dicemplung mau. Terus ada yang agak baik ya jangan gitulah, ini kan kita semua butuh selamat. Saya akan cerita versi Kiai. Jadi satu lagi ketemu Yunus. Anda lebih tahu. Coba mungkin salah udahnya dulu lagi ketemu sampai 3 kali ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mutahadis suci dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mati itu kan macam-macam. Dia diuntal ditelan oleh ikan setelah nun. Di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Itu pun sebetulnya sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia kekasih saya. Saya akan cerita yang lucu. Terus ketika di tengah di perut apa? Menghadapi kematian. Ikan dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu ya Allah. Kalau saya sumpah ini saya tidak bisa baca tasbih. Jadi Nabi itu ya. Ini sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Ya dia di dalam perut ikan ya santai saja tetap wiridan. Santai. Mana ada fi mati Allah ilaha illa antas fanak ini kuntum nadal. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Angin pakai rem angin. Ya dia disalahkan Allah karena Abako tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibila-bilain Allah ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya udah nginceng ngomong Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh. Ngomong ada kok dia tengok. Misalnya namanya. Orang dicer Nabi Yunus itu nggak ada. Tenan ono ada. Mulai ngomong rawani neng omah. Itu uniknya pangeran. Habis gak gambar karena bahasa Arab. Jadi ngomong dia orang minggat itu salah. Ngomong dia orang minggat berarti kaumnya. Jadi kalau ada konflik gempa bumi likuid faksi kok dia neng. Karena ono tenan rak melaju, nyatanya gak melaju. Jadi bahwa didesain minggat. Si orang ini. Tapi Nabi kan jadi salah, Nabi jora pamit. Nah karena Nabi itu. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alam, babanya Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain yang disebut Juror. Itu diantara doanya gini. Tapi jangan dulu, biar awal dulu. Niatnya silaturahim. Aku rawan ini loh. Cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati man ahbab. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cinta. Kira-kira di kawasan Palestina. Pokoknya salah lah jadi pengiran kadung seneng, salah lah ya sampai wae wong seneng. Karena Palestina al sayyiati man dan Israel di wilayah Israel. Kowe lah dimanja wong tuamu anak paling disayang. Salah wae. Kowe cah cilik. Kowe seneng cah cilik. Salah wae. Atau tidak punya cano gelas lucu tiba lucu. Tibane cah tuwa-tuwa. Kan jelalatan mulane untuk warga Indonesia. Nah itu barang kau menginceng omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di orang tenang. Itu. Wes. Barang mulai malam Kamis. Malaikat Israel entah kenapa adab dia sudah kelihatan. Mungkin punya kekuatan ada karena puting beliung ada apa sudah jelas pasti ada aja. Kaum yang lapangan tobat karena janggal ya. Tobat finish India orangnya di secara bal-balan menit-menit apa? Orang ini mereka juga takut. Ada bagaimana ditompok berarti? Wes gak sida tak adab wong kowe tobat.
Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum. Angin untuk saat ini selamat. bisa terbang. Faltaqamaul hutu bahwa falaulah annahu kana minal musabbihin la bisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Dimuntahkan sama ikan tadi terus dia keluar. Segala-galanya sampai India. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenua baik-baik protokol saja. Karena Kabar aman dimulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya kemis itu ada azab ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya nggak berani pulang karena nanti dihukum mati. Itu pangeran nabi kekasih itu dia. Pangeran ya bully karena sesuai itu beda-bedaan wong kekasih pangeran aku ora ngerti itu aku diadab jadi pangeran kekasih itu gitu ora koyo saya akan akhirnya sama mulai wah nak mulai aku disiksa perkara nih kalau bohong itu dihukum mati masyarakat itu boleh tenan mergo malam kemis ku ono adab tenan terus do tobat memang disebut falau laka anas qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasih tak adab, kecuali kaum Nabi. Aku semangat pas menit terakhir kita adab salahnya coba akhirnya situ aja pengiran. Salah karyawannya kaum Nabi apa? Iku yo barokah enggak saya enggak tahu kayak utangnya Indonesia salah. Wong keliru kok barokah presidennya. Umpama Nabi Yunus ora mikat kaumnya berpikir Yunus bohong. Wong ape ana ada kok tengok-tengok. Di kitab tidak dibicarakan, yang dibicarakan itu. Tapi pas minggat tenan itu salah pangeran, minggat kok gak pribadi ya. Kalau yang utang-utang amalannya kira usah lembaga negara itu. Wali itu beda. Nanti tanyakan malaikat auditornya ini itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning sulhul Hudaybiyah. Iya, semua perjanjian itu salah secara hukum. Pengajuan bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat akhirnya ya. Sebenarnya yang ngadepi kehidupan juga. Coba di antara perjanjian gini. Pertama kan, enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstrim. Memang sebenarnya sudah ditulis dia enggak jadi teroris, enggak terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin kan, dunia semuanya. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Karena tenggelam. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kita ini ya naik. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, motor ngelamun. Hudaybiyah. Gara-gara ngelamun itu perjanjiannya itu gini. Suka bully. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kita pernah hidup tanamkan kebijakan sesat. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah dicegat sama orang kafir Quraisy. Wariskan. Lah, Nabi ya sakit tenang. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram, amini namu khalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ di antara perjanjiannya, hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Bodoh itu tidak tahu. Kalau saya tahu kamu Rasulullah, tidak saya perangi. Tulis Muhammad bin Abdullah. Mati itu pinter. Kata Rasulullah, ya Ali, hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Nah, kenapa kita katakan sekarang ini tidur? Karena kita ini hapus gak populi, masuk gua hapus aku tetap Rasulullah. Tulisan wajib. Jadi Nabi ya relax saja. Tapi Ali katanya, "Fawwama ana bi makhihi abadan." Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi. Benar gelem hapus. Tanganku didono, aku sing hapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya relax. Tulisan aku lagi tulis Rasulullah tetap Rasulullah. Nabi masih kita nanti direkam Allah nanti di akhir. Perjanjian kedua. Kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan, karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan, karena berarti kembali ke habitat. Tuhan yang menyuruh kita. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan
jadi Islam. kasihnya Allah. Itu secara fikih pasti salah. Yang bersujud dari Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih nabi? Utakayu senang. Apa engkau masih nabi? Dan Nabi saya santai bala, ya saya masih nabi. Memanfaatkan. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawabnya kan Nabi lucu. Orang anak buah. Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian ning ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Di semua Perjanjian gue manusia gampang. pertama mendahulukan. Jadi Nabi itu sange imannya Allah tetap yu'izzu hadzal-din. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak saya, Mbah Mun, guru saya Yang orientasinya itu ya ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram ono sing duwe. sendiri. Ben ngono. Dunia rusak kok Kenapa tetep Islam kadang enggak tahu? Mulya. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjian dunia keliru lah. Itu Pak Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Samping. Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Karena menjadi bodoh. Indonesia kayak apa dikooptasi PKI, jajal Londo tolong atas saya. Penting. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyut ku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Mengingatkan apapun. Zaman PKI ada wong alim. Saiki ayo zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Caranya ingat gimana kata Nabi, kamu Itu Islammu menarik zaman mesti kamu akan tahu regani negara, zaman di negari negara terus mau. malam itu ringan. Karena ini agama milik Allah. Ringan. Punya ketahanan yang luar. Ya, semuanya dari Nabi tentang perjanjian salah lah. Anda belajar. Enggak apa-apa. Kalau dalam Inna wa ta'ala a'azza kalau bahasa Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la orang yudhi'u pengiran bakal ngebar agamanya orang masalah perjanjian keliru lah. ketakutan Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. kemudian Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab? Datang Abu Bakar. kalau Anda ahli geologi Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. karena Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Abdul Sahabat itu siapa? Abu Bakar. Jawab Abu Bakar. Wes amar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kita geremeng-geremeng santai negeri. teroris. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah yang itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah semuanya menengah ini. Terhadap kematian. Ya sehingga ya sudah Allah ternyata. Nah perjanjian keempat ini yang agak Iya, gunung. Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan. Kalau temanya Itu dok mintanya. takutnya Oke dari Suel, diskusi wae pikirannya Suel kan diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. hati-hati Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka dari Suel. Oke enggak kita masalah. enggak tahu, enggak tahunya itu. Ya tadi Itu dok yang ternyata catatan itu pun enggak jelas menentukan Islam apa. kecelakaan. Enggak. Takutnya kecelakaan ternyata masih Akhirnya apa yang terjadi? tidur. Kan kita enggak Darunat dua tempat-tempat pertemuan cara sakniki gedung parlemen. Semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sopo. Konsep Islam itu urusan kamu di tangan dan semua yang cerdas itu sajane Muhammad. Membawa tuh banyak giok tenan. Wong giok tenan waduh kok di. ya ibadah Nah, kita, Yahudi. salat kita, Jadi ora bener bisa Nasrani ora bener pangeran Allah. Subhanahu Oh diskusi. wa ta'ala. Sesuai hasil diskusi sepakat. Sehingga dengan bener Muhammad. begini Bener Covid akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. karena gempa, Perkara barokah itu. karena ngelindur. Malah Nabi ketika balik di Medina, Umar sempat protes yang dalam. Oke ya Rasulullah, saya terima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Bersyukur. Jadi jenengan ini ana ayat sing nurjuna la tadkhulun al masjidal haram insyaallahu aminina muhalliqina rusakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Iku Nabi agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ora gak ono taune. Apa ono ayat iku tahun iki sing ngaten tahun iki ra kuwe. Sosial Jadi Nabi ora ono taune ya. Ora ono taune kok tahun iki dhewe kan kira-kira. dengan keadaan seperti Ayat itu kan kalau tahu nih kemarin sing kira nafsiri tahun ini. Ngomong suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak orang tahu deh. mengalami benturan. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya enggak ya sudah kalau nggak ada tahunnya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi rasa ini. Kalau suka rugen kan kalau tahu nih orang saya. Mau aku juga nggak suka tapi tanpa tahu. Ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan. Nah, amin tuman fis sama. akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah.
Kamu Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya, ini justru potensi Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih. Wah, kena Islam jadi masif. Sendiri wakil arti kita. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam. Akhirnya perjanjian itu dibatalkan. Sekali geser ya jadi gempa. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Juga jatuh, sekali jatuh ya habis. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Jadi yang kita ini itu artinya Nabi udah perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara dhalire keliru wae. Tetap karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina itu kan kayak macam-macam lah. Tapi yang jelas pangeran, makanya dikepung kematian saya tali itu masih pusing tiduran nak donga di antara doa al sayyiati sayyiati man ya orang yang utang ditagih. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau kredit itu. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah lho. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam, Nabi Adam salah. Dilarang mangan betul tetap main mau terima rayuan di sini karena orang Arab itu kan dulu tapi dia pangeran itu senang Nabi Adam sedih diusir bersumat tabahu rabbuhu fataba alaihi karena sistem Adam metu kok suatu diwarai sampai kepengen tak sepuro nggih tak warai itu mengalahkan kerajaan iblis tak diwarai itu sama lah mana kira roman jadi pemuda-pemuda yang berani itu pokoknya wong disenengi menangan wa man lam yamut bisa lha itu dugo iku ora bakat wali biasa wae iki cerita mati juga sehingga mereka kendel gitu kata cerita tapi emang ya sudah Nabi Adam itu orang pati keusir tenan wis fatawat ko Adam Rabbi kalimatin fatal mati jadi orang terlalu jauh dari surga kemana lagi pas pertama medun ke bumi sampai awal diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal. Ini penting kalau ada. Jadi kalau kamu ingat mati, wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Tenaga medis semangat. Dan agama Islam itu juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia Islam tetap di rumah. Kiai ya nunggu di sana. Mikir Islam itu keliru. Nangit mayu oleh nak mikir keliru. Agama dia pengen. Karena hidup ini adalah Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Kadang-kadang bekal itu mudah. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Anjing yang baru ya Ibnu Umar, boleh kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa? Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking nggak kuatnya Abdullah bin Umar nyamatur ya abah engkau harus suksesi siapa ya pemimpin setelah jenengan. Bahkan ada lah kenapa orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu jatuh dosa karena kambingnya pasti bocor. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sok nggak jadi. Sesi ini pasti kaji langsung. Umar langsung marah. Dia jadi ahli. Agama Islam itu tidak sama dengan kambing kata Umar. Iya, tidak usah dicoba. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah, aku mau sukses. Ben aku rasa mikir, aku rasa diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir. Di referensi Allah nanti. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulan. Tapi orang tahu mikir nasib Islam mati, tapi justru dengan cara sangat mencintai Islam orang kondang kehidupan. Ditinggal Abu Bakar melaku, Umar melaku, Wali Songo mbek kowe rak mulya Wali Songo. Ada yang saiki jurus mudin yo, jurus KUA yo. Mengkhidmati itu. Jurus mubalek sing kadang matre ku yo Mas. Ada yang nata lalu lintas. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama yo. Keuangan kayak Kemenku. Macam-macam. Semuanya harus kita cintai. Bapak udah kanca kiai mudin anake mondok. Bareng sangking suwene dadi mudin zaman iku mudin urung dadi kono. Anaknya juga duit mending spontan tolong orang mati kok duit betul orang mati rantuk padahal di kampung-kampung orang lugu yang saking tingginya itu kalau dikasih sumbangan tuh katanya itu salam itu agama jarak itu mereka agama itu ribet kalau orang lugu-lugu itu ayo nabi palsu pengira wae mulai Musailama sampai Musotek sampai Liaed kurang ngaji
mulai wali palsu, Romo Doso, Romo Sopo. Wah, orang kafir ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkomptasi ceknya Uzbek seperti itu di langit. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Jadi ceknya Uzbek jadi negara rongkong gini kayak apa Donald Trump Islamofobia. Tapi sekarang orang Amerika malah berbodong-bodong masuk nopo. Kalau misalnya meledak kemudian pikir malah Islam konsepnya malah rusak. Terus metodologi. Artinya harusnya penyebaran Islam kita harusnya bangun berak pangeran umum harusnya ketimbang ketakutan. Islam kadang melaku lewat mudin. Saya itu punya santri ini kisahnya apa? Guru ala Allah. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul. Nikmatnya Allah. Lahirnya di Bali. Jangan hanya sisi. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Punya istri, Bali punya anak enggak nurut, punya atasan. Karena dia ketua kelas. Tapi Islam punya anak buah enggak loyal. Kalau gitu terus ya kamu enggak berani. Gara-gara apa? Jadi Bapak itu bakal saat ini yang Bali. Itu salah hidup seperti itu. Dia bakal saat berhubung sukses, ponakannya misalnya ini diajak orang Madura kan. Aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim lama-lama berkebutuhan punya mas. Kita hidup itu dukung ke sana kiai ono masjid mosok ora diwong alim. Akhirnya anake di pondokno di Jawa. Ulama-ulama yang pondokno di Jawa iso maca mu'in ngaji nasihat itu. Jadi ada orang kaya raya itu temannya wong ora ya ono santri suatu saat dia miskin terus ada yang berkunjung. Ini Jawa kadang wong ora iso maca ke ulama itu. Jadi ketika saya berkunjung banyak, ketika saya miskin nggak ada yang berkunjung, kurang ajar betul teman-teman saya. Kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang tijarat. Ya bagus gitu. Sejarah itu Anda miskin gara-gara dagang. Lu kok bisa? Karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Buruhnya orang, pas disuruh-suruh dibentak. Jadi semudah itu kamu udah datang, malah kamu jadi tonton. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah. Itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokah. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah. Karena kita ahli sunnah ya, tidak menyalahkan salah. Dia dulu nganggep problem. Iya kan, kalau kamu misalnya dulu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ketika ada yang ke Cina dan kemana-mana, termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka, termasuk akhirnya sampai siap ke Anda? Siap datang apa siap tidak datang? Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu di Syria sama di Irak. Karena nggak jadi ton. Di Allah ngendikan marojal bahro ini nopo yal. Dia sadar. Takian dua mata air itu dipertemukan itu banyak muara sungai itu bermuara tengah. Kalau marahin tetangga malah masalah. Sekali Kapuas, sekali pundi-pundi sawangannya bermuara tengah. Yal takian sawangannya ketemu. Tapi itu semua hanya firoil apa? Jadi dalam pandangan. Pokoknya dilatih terus. Kulo nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Rozi. Imam Rozi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran cara kita sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Di Quran ini wahyu. Jadikan kehidupan ini sebagai tapi piye Quran itu bahasa. Niki rungaken nggih. Wal mau Quran piye napa? Kalau saya engkau takdir mati ya anggap mawon mati itu berakhirnya semua. Mungkin sampean gak kaget ngimane sampean ipan mopong. Orang itu kan potensinya paham lah iman apa atau potensi buruk. Tapi kok anak putune sampean iso janggal mbek Quran. Generasine kula jenengan ra iso jawab ku anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim kalau ada bajingan mati tetap ketika banyak ilmuwan itu tetangganya nggak mau semua. Ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Akhirnya mereka bilang ya baik. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan orang-orang soleh itu melihat hidup tuh ya biasa melihat iman hidup adalah misalnya ngeten sing terkenal sarana kita menambah mungkin jenengan sering dan mati adalah akhir dari Nabi nate dawuh kita atau potensi bulan itu ning langit ketiga keburukan sering ingin ning langit keberapa kok terus terakhir Islam langit itu mengajarkan kita gimana ngadepi juga gimana menghadapi apa kematian. Terus ketika saya ulang lagi itu wonten berita ajaran-ajaran Islam yang luar bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning bulan tak pamit mbek Jibril ngono ra mesti dibukakno. Dibukakno ngenteni diintegrasi. Saiki sapa Muhammad? Muhammad ki sapa Jibril dibukakno.
Itu satu contoh. Saya cerita kalau di dalu ngaji kalian santri-santri, kalau terang. Jadi kalau kita yang masalah utama umat Islam itu antara lafaz ngene iku luhut. Ya tadi kita itu terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku jadi masalah utama. Luhut bahasa diimani menurut karpe. Orang menurut karpe ideologi kan melihat. Contohnya gampang ya. Jumlahnya besar. Sampeyan bayangno langit itu apa? Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih satu wilayah, satu area sing digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Mana bayang langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan ning langit ketiga kok terima manusa tok bulan terus sampean ora percaya. Dianggap masuk wilayah wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah luhut. Imam Razi menjawab sama itu istilah luhut. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampai sing nate kaji numpak pesawat. Sehingga Islam selalu wong nate numpak pesawat jarak-jarak jauh. Sampai ndelok dhuwur di langit. Misal kenapa? Kita itu kan buka tong pesawat. Kita kata jendela. Delok misal ngeten ki langit. Delok dhuwur kenapa? Terus yang terakhir masalah air. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajarotin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa? Fis sama. Asluha sabitun apa? Fil ardi wa far'uha apa? Fis sama. Tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya, kira air itu malah potensinya itu abadi. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam bumi. Wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya atau dahane fis sama. Jadi potensi air itu artinya kan sederhana loh ya. Wit kurma itu dahane fis sama. Air ini dijaga sedemikian. Sama artinya masuk. Kayak bayangannya sampean sesuatu yang benar-benar gak tersentuh. Normalnya malah gak. Wong dahane wit kurma fis in asbaha ma'ukum ghauran. Ketika sajarotin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa? Mungkin tersedot oleh panas bumi. Sama to mriku mosok artine lemu angin sing enggak terjangkau. Atau gimana lah cara artine koyo wit kurma sing akare menghujam bumi. Lalu siapa wa far'uha apa? Air itu lagi. Fis sama. Dahan-dahan utawa cabang fis sama. Guru-guru ya termasuk sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Hanya Allah. Sama delok teng wujud teng kamus-kamus mutlaqul uluwi, sesuatu yang atas. Coba kalau kamu pikirkan air kamu masukkan di bumi kan mesti sebab itu ketika ditemukan dari bawahnya lagi ada iman itu dari nyimbe ilmu. Lagi dan mungkin bukan yang paling nah cara ilmu falak, cara ilmu astronomi. Bumi itu kan berputar. Sayangnya mengatur sistem. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Tersedianya apa? Orang kok srengenge abis ning bumi. Allah mengingatkan disuruh bayangkan. Lah nek srengenge abis ning bumi logikane kan mboten masuk akal. Go srengenge luwih gede. Mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Bayangkan kalau tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiyatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge sawangane ya suruh ning mata air. Kok anggere sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge sawangane ambles teng tanggal utang kaget ya bisa. Wajadaha taghrubu fi ainin macam-macam. Nah itu jalan keluarnya apa ya kayak Imam Suyuti di Firo'il Aini sawangan. Jadi piye wae Quran itu pakai loh, tapi balik ning istilah sawangan. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane Firo'il yang hakikat adalah ya podo jadi hamba yang koyo air tawar ambek air asin sawangane ketemu nyatane keudek-udek wong sangka sungai mengalir ke laut tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing dan cita-cita ahli fisika paham betul benda mbok adu koyo apa tetap mereka bawa ciri masing ketakutan kita sejati adalah kok kabeh nggawa gene masing takut jadi hamba yang tidak berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa ketemu ini jenenge Firo'il yang berhak mendapat sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori Firo'il ini jadi itu salah menjadi soleh itu gampang jadi itu masalah ilmiah yang bisa menjawab
beberapa kejanggalan beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Anak ngurus istri, zaman kudu paham anak yang banyak sekarang misalnya kayak manusia itu ketika bisa deteksi janin, ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu USG macam-macam mak saged